Mengutip kata-kata dari Suster Selin yang bijaksana ini. Apa dia ngomong apa, ketawa aja dari tadi, apa yang mau dikutip? Setiap kali saya dari tadi yang ngomong. Anda jadi berbanding beda. Kita harus berbagi dong. Ilmu kan dari manapun juga. Tapi dia ketawa terus dari tadi. Dia mana yang ngomong? Saya yang ngomong dari tadi. Asal mengutip dari saya. Bener juga sih yang mau. Anda udah mentang-mentang jadi gayat jatiluhur, sekarang udah berbeda. Hidup adalah sebuah gelanggang samudra, di mana di dalam buah perjalanan pasti akan menemukan tentang kesulitan di dalam kehidupan. Tol Jagorawi menuju ke Bogor pasti lewat pintu Cibinong. Itu yang dilakukan Red Columbus di saat dia menemukan Pemda Ciawi sebelum pada akhirnya dia menemukan benua Amerika. Dan saat ini, hari ini, pasien saya adalah seseorang yang memang memiliki petualangan yang tinggi. Siapa dia? And the brother, Okan Cornelius. Luar biasa nih. Kelamaan. Iya. Tadi sampai tol Ciawi. Luar biasa emang. Gimana kabarnya? Baik, Koko. Sehat kok. Puji Tuhan. How are you tomorrow? Good. Apa lawannya tomorrow? Today. How are you, bro? I'm okay, brother. Bro, you mix. Where do you come from? Your father or mother before? My mother is Turkish, my father is Chinese. I Turkish? was born in German. Oh, you born in Germany. Jago Vicky ya. What the Vicky city? ya, dokter ya. What the city? Oh, apa kotanya? What the city? What? Hanover. 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 Coba tanya balik pakai bahasa Inggris. Lu dari mana? Hanover. Hanover. Where do you come from? I am. Yes. Case. Cikarang. Cikarang. Jadi biar keren aja gitu kan, kalau Cikarang kan nggak Cikar. Gitu, jadi kayak ini. Iya. Tapi apa staf ahli dan suster tiba-tiba pasien kita ini Okan? Kenapa? Nah, Pertimbangannya itu dia. apa sih? Coba tadi kan udah konsultasi dulu. Kalau ini kelas berat masalahnya, dokter. Aduh. Kenapa bisa dibilang kelas berat? Banyak rentetan kejadian ya. Oh gitu ya? Bukan ya. Iya, lumayan. Tapi memang kisah cintanya juga banyak yang berakhir dengan kurang baik lah gitu ya. Kurang baik, kurang oke. Cuman yang terakhir memang cukup panjang ya ceritanya ya. Iya. Kurang lebih gitu, dokter. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini. How many time you commitment with marriage? Pronunciation lu bagus ya? Lidah lu tak lepas gua sama lidah lu itu. Ayo coba. Pronunciation. 1, 2, 3 gimana? Gimana? Coba. How many time you commitment with marriage? We're married, ya? Ya maksudnya komitmen. Dokter kan punya ayah sambung orang Turki. Mama saya nikah sama orang Turki. Nah, Kayseri. nyokap gua Turki. Kayseri. Kotanya namanya Kayseri. Kalau gua Ankara. Ankara muka. Jadi ada keturunan Ada. Kamu suka makan bubur? Turki kok bubur. Bubur Cianjur lu nggak bedain. Nggak nyambung. Ini pinggang ke bawah Turki, dokter, berani dijamin. Pinggang ke bawah. Pinggang ke Udah bawah. pernah lihat ya? Bahaya. Tapi China ada China juga ya. Ada China. Oh, China li. Ada China li. China itu dari mana? Dari Di mana? Bener. China li, Cinanya di ini apa? Oh nggak Jakarta, Cina Jakarta, Oh. Chinese Jakarta. Ya. Glodok-glodok lah. Gelodok-gelodok itulah pokoknya. Turki dengan China. Lahir Tapi di Jerman. bener-bener kayak cowok-cowok Mongol dia jadinya. Enggak, ini gunanya gimana? Nyokap Turki, bapak Cina, lahir di Jerman. Lu kenapa? Kenapa? Tahu gak kenapa? Iya. Supaya di paspor keren. Lahir Hanover. Lu jangan lihat muka, yang penting ini katanya belepotan kan? Yang penting Iya. di paspor keren. Hangover. Hangover. Terus di ininya apa? Turkish and China. Iya, lahir Jerman kan keren kan? Iya. Gitu. Tapi kalau Selin juga kan mix kan lo, Cel? Mix. Apa lo? French. Bukan. Herder sama Enggak, lo Italia dong. Apa sih? bokap gue Itali. Oh Italia. Iya. Mamma Where mia the city? Legatos. Yes. Where the city? Where? Where? Sure. Italia, where the city? Genoa, Enggak, dari Turin. Bolonya. 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 Bolonya itu dekat Perugia.
ternama itu Antonio de Conte. Itu Antonio de Conte itu orang ternama. Del Monte. Dia serius gua. Pelatih sepak bola. Iya, itu orang ternama di Bologna. Pelatih Inter Milan sekarang. Iya, sekarang Inter Milan. Dekat ya, dekat. Nggak jauh ya, nggak Dekat jauh. dengan Perugia dia itu. Karena dia daratannya itu Italia Timur. Sebenarnya. Iya, iya. Tapi Dia aja pernah nggak nggak tahu. pernah ke Italia pernah? Aku? Dokter iya. Mana boleh menegara. Kan masih sidang, nggak boleh kemana-mana. Kalau sidang. Sampai selesai adik ke dokter. Iya, kan saya juga jadi kena imbasnya. Kan saya kakaknya, karena adik saya lagi dalam proses persidangan, nggak boleh dulu dia kemana-mana sampai Sebagai dia saksi selesai. ahli mungkin ya. Iya. bantu. Terus permasalahannya apa dong dengan rumah tangganya? Aduh, permasalahan rumit sih. Rumit. Tapi bisakah saya memberikan solusi mungkin? Tapi aku boleh nanya nggak sih? Maaf ya, udah berapa kali menikah? 2 kali. 2 kali. Iya. To time married. Two time. You have kids? Yes. How many? 1 Oh, girl? man. Boy. Boy. How you age? Usia berapa? How you? Awaj. How old? Iya, how 8 years old. 18. Oh, 8 ya. berarti 8. 8. Tapi sekarang udah mulai coba membuka hati dengan wanita lain. Hancur loh. Apaan tuh? Kenapa sih lu? Kan ini lagi Iya, dia mah jadi ngancurin Apa? dokter ya. Dia seolah-olah kayaknya lagi itu. Iya. Dia mah jadi kayak ini ngilangin harga diri dokter di mata penonton ya. Justru jangan dikasih lihat ke kamera yang kayak gitu. Kan dia nanya nih berapa dia kan usia. Terus gue bilang, ini kenapa nih ya? Ada gini ya. Ini ada maksudnya. ada maksudnya. Boy, Ada itu maksudnya. boy. Bukan, ini ada maksudnya. Ini, maaf, ini adalah mother. Ah. Jadi maaf, mungkin istri yang pertama yang menghasilkan anak. Ini istri yang kedua, ini istri yang akan datang future. Selamat. Selamat ya. Bisa aja ya. Iya. Jadi memang seperti itu. Kan kita nggak boleh melupakan sejarah. Iya. Dalam mengendarai mobil ya, kaca spion itu kenapa lebih kecil daripada kaca kamu yang untuk di depan? Kenapa tuh? Karena kaca spion itu untuk melihat kita ke Belakang. itu masa lalu, sewaktu-waktu kita melihat, tapi fokus kita adalah melihat ke depan. Cakep. Gitu loh. Ini makanya ini dokter ini luar biasa emang. Luar biasa. dokter. Teorinya emang paling jago. Ngeri. Prakteknya. Ya, praktek minimal ya. Sosok lah ya. Lagi belajar. Tapi tidak ada sisi trauma. Nggak ada. Kalau gua tuh orangnya apapun yang terjadi nggak boleh trauma karena itu udah garis tangan. Kalau kita trauma, artinya kita kalah dengan keadaan. Betul. Jadi nggak boleh trauma, harus Bangkit. maju terus, ya kan? Kalau Alin trauma nggak? Kalau trauma cedera. Itu beda. Cedera. Itu beda. Trauma. Gini, trauma itu dari bahasa Italia. Ini penting. Justru ini yang pentingnya ini. Gimana? Terus? Julius Caesar. Oke. Sewaktu dia menikahi Patra. Waldi. Cleopatra. Maksudnya, menikahi Cleopatra. Banyak 1.200 ahli ekonomi dan apapun itu memprotes bahwa Julius Caesar harus melamar Cleopatra. Nah, itu. Karena begitu betapa mengkastakan terlalu tinggi Romawi. Iya, Karena Romawi, ingat peradaban Mesopotamia. Romawi itu adalah menjelajahi dari berbagai macam daerah, termasuk kalau nggak salah ya penjajahan-penjajahan itu bisa juga daerah-daerah yang memang batas-batasannya itu banyak dikuasai oleh Roma. Oke. Perluasannya. Karena pada saat itu makanya dibilang banyak orang yang memprotes untuk Julius Caesar jangan kau nikahi atau lamar Cleopatra. Itu. Nah, makanya di dalam cinta ini sekali lagi tidak boleh mengkastakan sosial siapapun itu karena cinta itu begitu tipis, begitu tidak terlihat sehingga apa? Love is blinder. Buta. Apaan blender tuh blender buat jus buah itu, jangan. Karena setelah dia sakit hatinya, maka hancur seperti jus blinder. Benar. Makanya, ya, permasalahan Okan ini bukan permasalahan serius. Kalau bilang tadi staf ahli ini permasalahan, tidak. Karena dia sendiri udah mensiasati untuk tidak bermasalah. Dia mampu mengontrol
pemikiran dia untuk mensiasati dia tidak terlihat sebagai orang yang bermasalah. Biar mereka yang rugi karena meninggalkan ataupun pergi dari kehidupan kita. Tapi bukan kita yang bermasalah, justru dia. Dokter cinta. Mungkin kalau mengutip kata-kata dari Suster Selin yang bijaksana ini, Apa dia ngomong apa, ketawa aja dari tadi, apa yang mau dikutip? Staf ahli saya dari tadi yang ngomong. Anda jadi berbanding beda. kita harus berbagi dong. Ilmu kan dari manapun juga. Tapi dia ketawa terus dari tadi. Dia mana yang ngomong? Saya yang ngomong dari tadi. Harusnya mengutip dari saya. Bener juga sih yang mau. Anda udah mentang-mentang jadi gayat Jatiluhur, sekarang udah berbeda. Tapi dulu Selin pernah ngomong, dokter suster kita. Apa? Hidup ini tentang 10% tentang apa yang terjadi terhadap kita, tapi 90% tentang bagaimana kita bereaksi terhadap yang itu kata-kata gue. Kata-kata gue. Boleh. Agak berbobot. Dokter udah capek ngomong, nggak ada yang diinget sama orang. Gila, maksudnya apa implementasi itu? Kata-kata kalimat itu? Boleh kejadian-kejadian seperti kemarin terjadi, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian itu adalah Betul. yang menentukan kebahagiaan hidup kita. Benar? Betul sekali. Aduh, lapar dia. Ya, nggak gitu dong. Enggak lapar, ini kan singa, patung nggak butuh makan. Tapi, kan kalau misalkan kamu memiliki sebuah pasangan, seorang pasangan, saat dia misalkan ngambek, kamu memaintennya dengan cara apa kira-kira? Paling kita bercandain. Seperti Kayak apa? gimana contohnya aku ngamuk Ya, cowok ngambek misalnya. Aku ngamuk. Ya biasanya gue beliin barang buat dia. Kita shopping yuk, jalan-jalan yuk, atau Pantesan makan. ceweknya ngambek mulu. Supaya dibeliin itu. Tapi Iya. kita yang kasih atau dia mau milih apa? Terserah dia yang milih apa. Walaupun dia milih maaf yang mahal. Oh, nggak apa-apa. Duit nggak masalah buat kita ini. Bos kasur bener. Dokter, ada yang spesial dari klinik cinta. Kita sekarang ini kalau pasien-pasien yang lagi hatinya terluka, kita ada servis baru. Oh iya? Memberikan bunga cantik dari Effloresia. Effloria. Oh, ini penting nih bunga ini nih. Selain diberikan bunga segar yang bisa dikirimkan setiap hari, juga diberikan lagu-lagu cantik. Mungkin bisa dinyanyikan buat pasien kami. Aku di mana nih? Oh, sini. Oh, nyanyi. Jadi Euphoria itu adalah the first flower subscription di Indonesia. Pesannya bisa diantarkan seminggu sekali, sebulan 4 kali, itu bisa diantarkan langsung ke rumah. Pesanan bunganya juga macam-macam loh. Tuh, lihat kan? Nah, kalau mau lihat-lihat bisa ke www.eufloriaid.com atau bisa cek Instagramnya di Euphoria ID. Bisa mesen diantar Bisa tiap hari ya? diantar setiap hari. Oh, keren ya. Ini ada tulisannya fresh. Apa tuh bacaannya? Coba dok, coba. Nah, Ya. ini dok yang bisa Inggris. Sini deh mbaknya, coba. Bagus nih. Coba gimana dok? Coba bahasa Inggrisnya bagus dokter Coba. saya. Coba. Coba gimana? Oh, kalau ini ya. Ya, bacaannya gimana dok? Ini Euphoria. Euphoria. You, kamu. Floor itu adalah sebuah floor, tatakan, rantai. oke. Ya, ria itu adalah kegembiraan. Jadi kalau misalkan kasih bunga ini akan menjadikan sebuah kegembiraan yang akan kau tapaki sampai nanti membuat pasangan bahagia. Bisa aja. Luar biasa sekali emang. Bagus banget. Mau ngerjain tadi maksudnya. Ini suster saya mau ngerjain saya. Kalah tapi dia. Oh, tapi ini bunga-bunganya memang asli. Asli, ini ada yang dari Holland. Ini dari Horan. Holland. Red Light Street District. Yes. Dari Lu tanya cuma red district doang lo, gila lu. apa? Lu tanya cuma tanya red district doang. Tapi suami aku juga sering ngasih bunga. Serius? Tapi bukan bunga mawar, bukan Bunga apa? melati. Bunga Bunga pasir. Kucing kalau bunga pasir. Beda dong. Ini ada bunga tipe apa aja sih sebenarnya? Nah, ini ada bunga tulip, ada bunga rose. Lihat dong, Oh, bagus-bagus kan? rose. Iya, warna ungu ya. Nah, ini semua ada yang semi import dan import juga. Hmm. Jadi daripada kita di rumah pakai bunga plastik, sekarang kalau ada bunga segar beda dong rasanya. Semua bunga ada. Ada Bunga mimpi? lili. Bunga mimpi bisa nanti dibawa juga. Bunga apa juga semuanya bisa. Iya. Mungkin buat pasien kami, ini kan servis ini untuk memberikan hiburan sedikit untuk pasien-pasien kami yang sedang Kamu kira-kira berjomblo. apa yang cocok untuk pasien saya? Bunga yang Warna mana? apa yang cocok Mon biasanya nih kalau buat
Gejalanya apa nih? Aduh, gejalanya apa ya gejalanya ya? Tipes nih gejalanya. Ini aja nih bunga tulip warna-warni. Oh, ini dari Holland tadi ya? Oh, keren ya. Ini warna atau emang begini asli begini? Asli begitu. Luar biasa. Masa sih, Bisa coba? begini warnanya. Asli Dia ya? dari kuncup gitu, nanti dia lama-lama dibuka. Kuncup-kuncup kayak waktu masih kecil ya. Nah, ini juga lihat ya, ini beda kan warna purple-nya tuh. Rose-nya. Nah, mungkin untuk dokter kami apa untuk dokter kami? Oke, untuk dokter khusus Oh. pink roses. Dengar-dengar istri dokter suka bunga ya? Saya nggak pernah, belum punya belum punya Belum, istri. adeknya yang udah Mungkin ada nikah. ipar saya, kan saya Adeknya. kakaknya Piki Prasetyo. gitu. Dokter Paiki, beda. Buat adik ipar saya. Oh ini. Oke. Entar boleh kirimin ke rumah kali. Boleh dikirimin Kasih tahu pasti. adiknya. Langsung ya, aku daftarin ya. Iya, ini bunga apa namanya tadi? Ini pink roses. Pink rose. Pink rose. Oh, kesukaan. Gimana? Pink rose. Gimana? Pink rose. Kesukaan ini Guns N' Roses. Makanya kan dia dinamainnya kan Will are you playing in roses? Bed of Roses. Salah lagi lo. Suka ganti-ganti lirik lagu. Ini buat saya. Iya, ambil aja semuanya. Kalau dokter mah kayaknya cocokannya fasnya aja. Soalnya dia buat ngumpulin bunga yang Tapi lain. dengan ini mengajarkan kita untuk tidak dendam. Kalau Okan mungkin ya saya dengar terlukai oleh seseorang. Kadang dia mungkin dipitnah dengan berita-berita. Nah di saat orang melemparmu dengan batu, dengan benda-benda keras sehingga melukaimu, kamu balas lemparlah dia dengan bunga. Waduh. Tapi jangan lupa potnya ikut. Lebih berat dari batu dong. Buat suster kami yang cantik. Oh iya, Oh, suster. Aku kayaknya fasnya aja buat ngumpulin bunga yang lain. Oh, Bunga boleh. bang. Ini taruh sini ya. Dan dokter selain memberi pengantar bunga juga dinyanyikan lagunya untuk pasien kami. Kamu bisa nyanyi? Bisa dong. Nggak, kalau nyanyi dangdut bisa nih saya modalin. Jadi produser. Enggak ya? Nyanyi apa sih? Silahkan. Coba. Oh, deng. request apa nih lagunya? Enggak, jangan apa surprise. Surprise, saya pengen tahu. Lagunya apa? Kamu nyanyi. Ada cinta yang ku rasakan saat bertatap dalam canda. Ada cinta yang ku kau dekatkan saat ku resah dalam harap. Oh paling indah. indahnya. Tet, saya tahu siapa yang nyanyi. Jati Bening. Jati Bening. Itu alat. Apa judulnya? Judulnya Ada cinta Bening. Bening. Jadi kamu Ini adalah vokalis dari Bening. Ini vokalisnya. Sekarang jadi jualan bunga. sekarang. Luar biasa. Oh, kamu saya modalin kios deh, nggak apa-apa. Langsung ya. Nggak bisa lihat yang gimana-gimana ya. Oh, Bening kan? Oh, Bening. Gitu. Oh. Duduk dulu, ini silakan. Duduk dulu ya, maaf ya. Duduk dulu ya. Aduh, ada bunga-bunga. Jadi orang tuh berjuang. Makanya, kita kapan nggak tahu namanya Bening, apalagi yang ya kayak angkatan-angkatan saya mungkin, Okan dan semua tahu. Tapi untuk mempertahankan eksistensi bukan jaminan untuk menjadi itu terus. Tapi Bening adanya zaman dulu berjaya banget ya. Bah. Semua orang tahu. Ah tapi kayaknya adanya dokter mah tahu-tahu aja Bening mah sampai sekarang banyak. Semua di pokoknya DM. mending-mending tahu dia pokoknya. Adik saya. Di DM banyak Bening. Tapi adik saya spesialis biduan. Adik saya. Kurang ya? Pop dia baru mulai bergeser belakangan ini pop gitu loh. Spesialis biduan. Tapi kamu sejak kapan ini jadi bunga segini? Maaf ya pasien, saya harus nanya dulu. Nggak apa-apa ya? Sejak kapan? Baru sih sebenarnya baru sebulan ini launching produknya. Oh, dan ini gini, kita kan maaf ya, harus boleh kita ngomong ya. Iya. Ini bunga asli, bahkan sampai dengar tadi itu dari Holland. Saat pengiriman ke Indonesianya butuh berapa lama? Terus nanti saat kita bener-bener nih untuk mempromosikannya, pastikan kita mencari market siapa orang yang tepat untuk di bunga. Itu membuktikan sedikit adalah bahwa bunga itu kan sebenarnya mewakilkan perasaan dan cinta. Bukan masalah tenggang waktunya gitu. Makanya berani ya untuk ya berbisnis ini gitu loh. Nggak ada masalah. Pokoknya selalu ada jalan untuk mencapai Roma. Benar. Oke, boleh. Masih oke lah, masih bisa. Iya. Kamu seneng? Maksudnya jadi
ya walaupun itu import, pasti kalau emang kita usahain bisa aja nyampe. Jujur, saya paling seneng sama 2 pedagang. Apa? 1 bunga, 2 kasur. Ini saya suka. 1 bunga, 2 kasur. Pas, baru cocok kali ini. Bisa. Makanya banyak program ya. Iya. Bisa aja. Awas gila terus. Iya. Kenapa? Bunga di saat orang konflik dalam berumah tangga, ya tiba-tiba dikasih uang, kamu pikir aku bisa dibeli dengan uang dan kekuasaanmu? Ya, kalau dikasih misalkan tadi apapun benda, misalkan mobil, mobil mewahmu kamu kubur aja dengan dirimu sendiri, tidak akan aku bawa mati. Oke, benar. Mobil itu. Tapi di saat dia dikasih bunga, kenapa kau memberikan aku bunga? Ini ciptaan dari Tuhan yang maha dengan kesempurnaan. Karena begitu penting ciptaan Tuhan menggunakan bunga yang indah. Karena kau adalah bunga yang indah buat diriku juga. Luluh. Habis itu saat dia luluh, ajak ke kasur. Makanya pas. Matching ya. Matching Bener. Bunga dan kasur, 2 alat yang paling dibutuhkan pria ya, Dok. Itu ya, betul. Iya. Staf ahli kayaknya pengalaman. Saya mau kalah lah kalau apalagi sama ini. Ampun. Tapi sebenarnya kita kembali kepada pasien. Okan tuh suka memberikan bunga nggak kepada pasangan? Sebenarnya kalau dibilang, gue bukan cowok yang romantis sih. Nggak romantis di area itu? Bukan romantis ya, tapi kalau kasih bunga sih pernah untuk acara-acara occasion tertentu ya, kayak Valentine, ulang tahun itu Pak, kasih bunga. Tapi momen ya, tidak tapi harus kalau setiap emang saat. show Cancer ini emang nggak gitu romantis kayaknya. Oh, lu Cancer ya? Iya. Cancer padahal nyapit ya. Dia tuh nggak romantis. Kepiting ini Apa bedanya nyapit sama romantis? Cancer apa lambang? Iya bener. Iya. Tapi nyapit sama romantis kan beda. Nyapit tuh kan Tapi berarti- nyapit sering. Nyapit sering. Sekarang aku tanya nih kepada Dewi nih, momen-momen yang memang kalau kita memberikan bunga itu apakah hanya momen-momen tertentu kah? Ulang tahun atau Valentine atau apa atau setiap saat? Nah, jadi balik lagi kan, kalau bunga itu kan sebenarnya kan orang tuh anggapannya mahal gitu kan, karena kan sekali beli buke berapa. Iya, betul. Nah, sekarang nih udah ada cara nih. Jadi kalau aku kan jualnya kan bunga cut flowers. Jadi dan udah ada packaging gift-nya kan. Nah, jadi kalau misalnya pengen kasih setiap hari pun bisa, tinggal beli aja potongan bunganya kasih. Nggak perlu dibikin buke, nggak perlu apa. Dikasih begini juga udah seneng. Kasih satu Jadi nggak aja. harus ada ini momen-momen juga Nggak ya, harus. bisa setiap Iya, saat. bisa setiap saat. Kamu sendiri seneng bunga basicnya sampai kamu bisnis bunga ini? Jadi gini loh, aku tuh sebel banget kalau ngeliat bunga plastik atau daun plastik yang ada di rumah gitu, kayak aduh kok nggak banget gitu loh. Sesuatu yang hidup nggak ada baunya. Senengnya alam. Iya, kan kalau kita ada bunga atau bunga lili itu kan wangi sekali. Bunga rose itu wangi. Jadi ya gitu deh. Pengalamannya Dewi ini juga banyak, Dokter. Apa kira-kira? Waktu itu sempat pisah dengan suami ya. Terus akhirnya Kasihan. dia berjuang sendiri membesarkan anak ya. Luar biasa Untuk menikah usia ini. muda, terus Berjuang sendiri. Berjuang sendirian, Dokter. Membesarkan Dia anaknya. sama mamanya semuanya kehidupannya ditanggung oleh Dewi. Waduh. Dia besarkan anaknya 2 ya. Yang 1 sekarang luar biasa udah masuk kuliah di Universitas Indonesia. Oh ya? Fakultas apa dia? Komputer Oh, sains komputer. Jadi buat desain. Nggak kelihatan nih kalau anaknya udah kuliah ya. Iya, maaf ya, Wi, maaf banget. How you old nih? Mampus lu. Apa? Gak bisa diulang. Oh, katanya how you. Iya, berapa usianya? Kamu 43? Serius, Wi? serius. Kayak 42 ya? Pasti gak kelihatan gitu. Maksudnya, ya maksudnya dia karena dia nggak kayak maksudnya dia karena sering bunga atau alam apa kan jadi juga lebih transform lah ya, 42 terbawa. ya. Ya sebenarnya sih 32 gitu loh. Cuma kan saya menjaga aja gitu. Menjaga apa? Biar nggak jauh-jauh amat ya. Iya bukan kan udah ada yang mengawasi ya. Beda ya. Dan disangkanya apa gitu. Beda ya. Jadi mendingan dikit aja daripada turunnya terlalu jauh. Nanti di mobilnya bisa ya gitu lah ya. Kira-kira ya bro. Iya. Udah dikasih bunga kemarin. Bahkan kebunnya kita kasih. Gitu. Cuma saat bunga dikasihkan dia, kadang-kadang suka layu bunganya. Karena minder. Oh, terlalu cantik, Dokter ya. Tapi ini sebenarnya teknik ya. Karena dulu Nelson Mandela, sewaktu dia memiliki kekasih Evita Peron,
itu dia selalu memberikan yang terbaik. Sama Evita Peron. Udah diem aja sih, kesannya bener. Udah jangan diganggu. Pokoknya bener. Beda, dokter. Nelson Mandela di negara apa? Afrika Selatan, Evita Peron di mana? Argentina. Sebelum pemegaran Pemda Tangsel, ini tuh sebenarnya masih sama. Karena pemegaran Pemda Tangsel, akhirnya kecamatan-kecamatan ini bermasalah ngajuin untuk mereka negara terpisah. Akhirnya pisah. Tapi emang nggak boleh Argentina dengan Afrika saling memadu kasih? Boleh, bener. Ini mempermasalahkan. Urusan sama Tangsel apaan? Nah, ini nggak paham. Ini nggak paham. Nah, dalam cinta itu nggak pernah semua ada batasan dia dari daerah mana. Seperti tadi saya bilang sama pasien. Iya. Gitu, mau dia dari negara apa, mau apa, yang penting ujungnya cinta. Karena cinta itu tadi dibilang, Love is blind. Love is blind. saya tidak setuju cinta itu buta. Sekarang saya bilang, cinta itu bisa melihat. Sekarang, maaf ya. Kita lihat aja nih di Jakarta, kota metropolitan. Ya, orang itu bisa membedakan cinta, wanita-wanita muda khususnya. Dia lebih rela meninggalkan pria yang benar-benar seusia dia, ya, dengan pemakai motor, demi seorang, maaf, yang lebih di atas dia usianya dan bermobil mewah. Berarti cinta itu bisa membedakan mana motor, mana mobil mewah, mana apartemen, ya, mana apartemen mewah, mana hidup di kos-kosan yang sederhana. Jadi cinta itu nggak buta, karena cinta itu bisa membedakan. Mengenai temanya memaafkan, dokter. Iya. Jadi dan memaafkan dan mengampuni. Dokter pernah, adiknya dulu pernah punya istri bermasalah. Apakah adiknya dokter bisa memaafkan mantan istrinya tersebut? Begitu juga dengan Okan Cornelius. Pernah bermasalah dengan mantan istrinya yang terakhir ini. Apakah Okan bisa memaafkan dan mengampuni apapun kesalahan yang dilakukan? Silakan. Siapa dulu nih? Oke. Okan dulu Pasien, deh. pasien. Kalau dia mah udah sampai ke ranah hukum. Oh gitu ya? Oh, gue juga udah kena hukum sih. Iya, tapi sering kalau dia mah. Oh gitu. Tadi apa pertanyaannya? Bisakah memaafkan dan mengampuni apapun kesalahan yang dilakukan oleh mantan Ya. istri? Kalau soal memaafkan itu masalah nomor 2. Pertama adalah kita sebagai manusia itu harus mau mempertanggungjawabkan dengan apa yang telah dilakukan. Oke. Nah, setelah udah clear baru permintaan maaf dilakukan. Oke. Tapi kan di dunia ini emang begitu hukumnya kan. Jadi kita mau bertindak pasti ada consequences gitu. Ah, jadi harus dipertanggungjawabkan dulu, di-clearkan dulu supaya semua orang clear. Setelah itu baru urusan maafkan. Kebetulan kan lebaran masih 2 bulan lagi. Ya. Ah, jadi masih jauh gitu. Maksudnya kan gini, kalau kita memaafkan sesuatu orang yang berbuat salah, kita maafin, tapi proses hukum tetap Betul, berjalan. iya, pasti. Yang penting kan utama adalah meng-clearkan karena kan pasti kan ada yang dirugikan. Yang penting tetap harus mempertanggungjawabkan Betul perbuatan. sekali. Oke. Iya, betul. Gimana kalau dokter, mungkin kan adiknya pernah juga mengalami masalah sampai harus ke jalur hukum. Dia lagi mikir kayak berat banget nih. Gimana? Apakah permintaan maaf ataukah memaafkan dari dalam hati, dan bagaimana? Sedih minta tisu dong. Lap bengkel ada? Sedih saya. Sistem hukum di negara kita adalah Europe kontinental. Biasanya mungkin negara-negara berkembang akan menggunakan hukum Anglo-Saxon atau apapun. Karena kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, maka civil law adalah hukum yang ditegakkan di negara kita. Memasalahkan bagaimana nih, adik saya sudah memaafkan belum terhadap mantannya? Sudah memaafkan. Saya bilang berapa kali, kamu sudah memaafkan? Iya. Demi apa? Demi Allah, dia bilang. Kamu muslim loh? Iya. Sudah memaafkan? Sudah. Tapi saya tidak melupakan. Apanya tidak dilupakan? Kejadiannya tetap ada. Ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Tepat. Cocok. Memaafkan iya sebagai manusiawi. Karena apa? Kita nggak tahu ya, semua berkeyakinan adalah baik. Hidup itu di dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minannas. Saat kita beribadah sama Allah, meminta kepada Allah, memohon ampun, istighfar, apapun bentuknya, taubatan nasuha, Allah akan memberikan taubatan yang baik. Tapi kalau ada sedikit pun perasaan kita yang terganjal tidak memaafkan sesama manusia, mungkin hal kecil ini yang bisa menghalangi kita untuk ke surga nanti. Tapi permasalahan ini, adik saya bilang, perkara dia itu jangan sampai jadi ajang percontohan. Loh, kenapa saya bilang iya, karena perkaranya sudah disajikan di publik. Sudah ditonton oleh orang. Okan juga mungkin perkara sudah ditonton sama orang. Bukan ingin membela siapa yang benar, siapa yang tidak, tapi benar-benar mencari keadilan sebenar-benarnya.
Ya. Gitu bro. Makanya kalau kita bicara tentang keadilan, itu seperti angin. Di negara kita yang berkembang seperti era modern ini, kenapa dia tidak pernah bisa kita lihat, tapi kita merasakan adanya angin. Dan di saat kau menyampaikan dan menyerukan berjuang tentang keadilan dan kebenaran, kamu akan ketemu dengan dua karakter yang berbeda. Orang yang bijak akan mendengarkan sebagai evaluasi diri, tapi orang yang arogan dan amarah akan menganggap ini sebuah penghakiman. Karena apa? Sangat sulit meyakinkan seekor lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampo. Dokter cinta Faiki. Dokter cinta. Bah. Mungkin suster ada pandangan ini dalam soal maaf-maafkan antara pasangan ataupun mantan pasangan. Kalau gue kan pengalamannya belum jago. Kalau gue mah gimana ya? Kalau memaafkan mah sesama manusia lah ya. Kita universal, nggak usah sesama pasangan juga. Sesama manusia kan di agama juga diajarin untuk saling memaafkan, ya kan? Ya tapi kembali lagi kita juga cuma manusia yang punya ego, punya amarah, punya rasa emosi yang kayaknya gue maafin tapi kok nggak bisa ya, kok kayak gini gitu. Tapi ya gimana lagi ya? Ya semua sudah terjadi. Tidak bisa mengembalikan keadaan kemarin untuk menjadi hari ini sesuai dengan apa yang kita pengenkan. Nah, makanya dibalik dari hari ini bintang tamu ataupun pasien kita Okan beserta Dewi juga mengajarkan kita banyak hal yang pasti tentang masa lalu dia, juga bisa menjadikan pembelajaran. Konklusinya adalah dari Okan sendiri, untuk semua penonton Klinik Cinta, kira-kira dari permasalahan kamu yang maaf ya, dari rumah tangga yang pertama dan kedua, apa yang bisa diberikan untuk penonton Klinik Cinta? Intinya simple sih. Intinya apapun terjadi dalam hidup ini kita mesti jalankan dengan suka hati, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, gue yakin Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik untuk kedepannya dan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah trauma, tapi terus berjalan, tapi tetap belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi belajar dan terus belajar. Betul sekali. Jadi manusia yang lebih baik dari kesalahan. Iya. Dewi, kira-kira ada pesan apa khususnya untuk semuanya? Pesan aku, Yuflori. Yufloria.com. Ditunggu ya pesanannya, bisa subscribe loh. Diantar langsung sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, segala jenis penyakit. Bebas. Kalau mau orang mau pesen, Instagramnya ada? Ada. Instagramnya Yufloria ID. Oh, kalau Instagram kamu juga ada? Ada. Nanti dokter DM ya. Staf ahli. Ada ilmuwan apa yang berpendapat tentang ada satu fakta yang menarik. Ada survei mengenai penjara di negara-negara maju ya. Di Amerika itu tingkat residivis, artinya masuk ke dalam lembaga permasyarakatan terus masuk lagi, setelah keluar dia masuk lagi itu tinggi. Sementara di Jerman dan negara-negara Skandinavia itu rendah. Masuk ke lembaga permasyarakatan terus akhirnya mereka nggak berbuat kriminal lagi. Tidak melakukan. Lebih banyak untuk tidak Tidak melakukan kriminal. Setelah dilihat fasilitas di negara yang rendah residivisnya itu luar biasa mewah dokter. Penjaranya tuh mewah. Bahkan di Norwegia kamarnya nggak perlu ditutup, nggak perlu dikunci. Apakah itu tidak membuat efek jerah bagi orang yang... Kita kan berpikir, insting manusia kita berpikir bahwa kalau nggak jerak dia pasti nggak akan kapok. Tapi ternyata dengan terapi yang penyembuhan yang lebih positif, dengan yang lebih baik, dikasih ruangan yang lebih bagus, dikasih bimbingan spiritual yang lebih baik, justru malah orang tidak berbuat hal buruk lagi, gitu dokter. Jadi nggak usah bikin penjara yang sadis-sadis, malah berbahaya gitu. Ada spanya, penjaranya ada spanya. Kamu tahu itu? Aku pernah nonton itu. Nggak tahu supaya kayak gitu, tapi supaya di Mangga Besar. Nggak pernah ngomong jaten. Nah, jadi mungkin ya ada peribahasa yang terkenal, cinta mengalahkan segala-galanya. Mungkin kasih justru malah memberikan yang terbaik. Ini belajar dari GTA, maaf, atau apa? Apa tuh GTA? Ya Grand Auto Crash yang di permainan game itu kan ada tentang penjara-penjara itu. Oh enggak, ini dari survei dokter. Langsung Dari ini ada. statistik selama 30 tahun terakhir, Amerika sistem penjaranya justru dinilai gagal. Justru negara-negara Eropa dan Skandinavia menghasilkan
terapi yang lebih bagus. Iya. Dengan dikasih, makan kamar penjaranya jauh lebih mewah dibandingin apartemen-apartemen di sini. Jadi orang-orang di sana jadi pengennya masuk penjara aja karena Aneh ya, maksudnya nggak pernah kita rasakan bisa seperti itu ya. Justru kan itu kontradiktif. Negara yang memberikan rehabilitasi obat bius dengan baik, artinya rehabnya bagus, itu tingkat orang untuk kembali memakai obat bius rendah. Di Portugal negara yang paling sukses. Portugal, iya. Portugis. Sementara negara Amerika yang keras terhadap orang-orang yang menggunakan obat bius, malah tingkat penggunaannya makin tinggi. Gitu dok. Karena kepenasaran dari aturan itu sendiri. Ya, Bagus. jadi terkadang mungkin keadilan perlu dicari, tapi kadang-kadang cinta juga mengalahkan segalanya. Mantap. Oh. Dan Suster terakhir sedikit apa yang mau disampaikan kira-kira dari kutipan pembicaraan kita ini konklusi? gue juga nggak denger dari tadi lupa. Lu salah nanyanya, ya kan? Enggak ada yang mau disampaikan. Nggak, aku pengen nanya deh. Sebenarnya Udah nggak nanya ini konklusi ini terakhir. juga bingung gitu. Maksudnya ada pernah rasa menyesal nggak? Enggak kan? Enggak. Karena tadi gue bilang, maksudnya apa yang terjadi jangan disesalkan karena itu udah garis tangan hidup. Tapi jadikan ini jadi pembelajaran supaya kedepannya lebih baik lagi. Iya, gitu. nah itu dia yang mau aku sampaikan sih. Sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh, senang dan sedih itu semua tuh sama. Senangnya sama, sedih juga sama. Tapi sama-sama sementara. Iya. Nothing lasts forever, semua juga bakalan pergi. Iya. Datang dan pergi, come and go, kayak begitu. Suster Selin Evangelista. Oke semuanya, konklusi terbaik kita kutip dari Hector of Priam from Troya. Dia pernah bilang adalah glory in the glory. Breathe and fly over and then with command here. You the belief in your body, in the flower, in the sign, in the blinding of the shield and octarium in snake. Jadi adalah hidup itu adalah ibarat perjalanan menuju pengadilan. The middle of the ride, di tengah-tengah perjalanan banyak orang yang bertindak menjadi justice of the court. Orang yang menjadi hakim buat diri dia sendiri. Padahal kita semuanya tanpa terkecuali kelak akan menjadi terdakwa yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Enggak, poinnya apa sih? Udah iya aja. Dari segi bahasa Inggris ngaco total. Betul. Tapi dari pesannya luar biasa. Amin, Tapi bagus ini ya. semuanya pada memperhatikan dokter pada saat bicara loh. Bener-bener kayak wah. Iya, gitu. karena Pas bukan gua dari tanya, isinya. Pas gue tanya, Iya. ngerti nggak pengen gue? Iya, karena bukan enggak ngerti pada isinya. Tapi ini orang tolol ngomong. Oke, thank you. Yuk.